pembelajarannya anak-anak? Baik, Bu. Nah, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan absen terlebih dahulu. Linda, Hadir. Tiara, Hadir. Rahma, Hadir. Asep. Hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Nah, materi kita hari ini yaitu menjadi hamba Allah yang berakhlak. Nah, bagaimana cara kita menjadi hamba Allah yang berakhlak? Nah, Ibu akan jelaskan sedikit. Nanti semoga setelah pembelajaran ini kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, setelah pembelajaran Ibu akan mengadakan sedikit permainan dengan strategi true or false, yang mana Ibu akan membacakan soal-soal dan kalian menjawab dengan mengangkat kertas yang bertuliskan true or false. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan menjadi hamba Allah yang berakhlak sedikit. Nah, pengertian akhlak. Secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab yang al-akhlak yang merupakan bentuk jamak dari khuluq atau khaliq yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat. Nah, sedangkan menurut istilah akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian. Nah, di sini akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak wad'iyah dan akhlak Islam. Yang pertama akhlak wad'iyah, yaitu norma yang mengajarkan kepada manusia dengan berpedoman kepada olah pikir dan pengalaman manusia. Nah, dari akhlak wad'iyah ini pengalaman manusia itu yang cara berpikir, bertindak ke arah yang baik dan benar dengan menjadikan akal sebagai rujukan atau sebagai pedoman dalam perbuatan kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang dimaksud dengan akhlak wad'iyah. Yang kedua, akhlak Islam. Nah, akhlak Islam ini adalah akhlak yang mengajarkan kepada manusia dengan mengambil tuntunan yang telah diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi bedanya tadi, kalau wad'iyah itu olah pikir dan bertindak yang menjadi tuntunan kehidupan sehari-harinya, sedangkan akhlak Islam itu berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Nah, adapun ciri-ciri akhlak Islam itu, yang pertama kebaikannya bersifat mutlak, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam merupakan kebaikan yang murni, baik untuk individu maupun untuk masyarakat di dalam lingkungan, keadaan, waktu, dan tempat apapun. Nah, yang kedua, kebaikannya bersifat menyeluruh, yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya merupakan kebaikan untuk seluruh umat manusia di segala zaman dan di semua tempat. Yang ketiga, tetap dan konseptual, yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya bersifat tetap, tidak berubah oleh perubahan waktu dan tempat atau perubahan kehidupan masyarakatnya. Nah, di sini cara meningkatkan kualitas akhlak yaitu melalui perumpamaan, melalui keteladanan, melalui latihan dan pengalaman, atau melalui ibrah dan mau'idah. Bagaimana cara meningkatkan kualitas akhlak itu? Dan itu tuh penting dilakukan untuk mencapai kemuliaan hidup. Yang selanjutnya, penerapan peningkatan kualitas akhlak. Nah, di lingkungan keluarga bagaimana cara menerapkan akhlak? Misalnya orang tua bagaimana mendidik anak-anaknya itu dari kecil sampai dewasa, biar tidak salah jalan, biar akhlaknya akhlak
terpuji yang tertanam di dalam diri anak tersebut. Lingkungan pendidikan formal. Nah, di lingkungan pendidikan normal itu di sekolahan juga bisa menciptakan bagaimana anak didik tersebut. Pertemanan juga bisa menumbuhkan bagaimana akhlak itu. Misalnya kita berteman dengan anak yang soleh atau soleha yang pintar, pasti kita akan ikut di dalam akhlak tersebut. Misalnya teman kita baik, nah kita akan ikut baik juga. Masyarakat juga mempengaruhi bagaimana peningkatan kualitas akhlak itu. Tetangga kita, pertemanan di masyarakat kita itu juga meningkatkan bagaimana kualitas akhlak tersebut. Karena misalnya tetangga kita seorang yang sholat, yang sering pergi ke majelis, sering berbuat baik, kita akan meniru perilaku mereka. Tapi jika masyarakat kita yang kurang baik, pasti kita akan mengikuti pola pikir tingkah laku di masyarakat tersebut. Nah, mungkin ibu akan sampai sini menjelaskan menjadi hamba Allah yang berakhlak. Selanjutnya ibu akan memulai permainan terlebih dahulu. Nah, ibu akan membagikan kertas yang bertulis true or false. Nah, ibu akan bacakan soalnya. Nanti kalian dengarkan. Kalau jika jawabannya benar, angkat true. Jika jawabannya false, angkat false. Ibu mulai ya. Soal pertama. Apakah benar macam-macam akhlak itu ada dua, yaitu akhlak wad'i dan akhlak Islam? True. Oke, bagus. Jawabannya dua, yaitu akhlak wad'iyah dan akhlak Islam. Di mana tadi akhlak wad'iyah menggunakan pola pikir untuk di kehidupan sehari-harinya. Sedangkan akhlak Islam berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Karena di dalam Islam setiap perbuatan dan tingkah laku itu pasti sudah ada aturannya, yaitu aturannya di Al-Quran. Al-Quran adalah hukum pertama bagi orang Islam. Yang kedua adalah al-hadis, di mana hadis itu adalah penguat dari Al-Quran, di mana bila Al-Quran tidak ada dijelaskan, di hadislah yang dijelaskan. Yang kedua, soal kedua, apakah benar Al-Quran yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad sebagai suri tauladan adalah Quran surah Al-Baqarah? Apa jawabannya, angkat? True atau false? Oke, jawabannya yang benar adalah false. False. Ya, jawabannya false. Karena itu ada di Quran surah Al-Ahzab, yang dimana bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhiri wa dzakarallaha katsira. Yang mana artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Nah, itu mungkin perlu sedikit permainan dari ibu. Semoga kalian bisa menerapkan bagaimana akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan sehari-hari. Ingat, kita sebagai umat muslim harus berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Jangan berpedoman
apakah ini hukumnya seperti apa. Jika di Al-Quran tidak ada, baru kita mencari di Al-Hadis. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan di pembelajaran pada hari ini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Hari ini kita bebas dari pekerjaan rumah. Semoga kalian bisa menerapkan apa yang Ibu jelaskan tadi. Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.